لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Baik sahabat, kita berjumpa kembali dengan kita mulai video ini atau konten ini dengan kata-kata terbaik, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sudah lama tidak kelihatan karena banyak hal-hal yang terjadi. Salah satu hal yang terjadi yang paling besar, channel ini kena teguran. Makanya saya sedikit vakum untuk upload. Waduh, suara motor, sorry ya kalau misalkan ada suara-suara yang tidak mengenakan ataupun ya cenderung mengganggu karena kita tidak ada peredam ya sahabat. Nah, jadi yang pertama, channel saya kena teguran. Yang kedua sahabat, kamera saya rusak. Jadi ini pakai kamera HP, mohon maaf kalau misalkan kualitasnya tidak terlalu oke ya. Ya, kamera pun kamera jadul ya. Emang sudah dari 2019 ya, 5 tahunan lebih lah sahabat ya. Nah, jadi konten kita pada kesempatan kali ini, kita tidak mengurangi semangat untuk berkarya, untuk berdakwah demi kelancaran dan penyebaran syiar-syiar kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, sebelumnya terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam semangat jihad memperjuangkan berdakwah fisabilillah dalam menyebarkan syiar kebaikan. Baik sahabat, kali ini kita akan mendoakan konten kita. Kita akan mendoakan, dan konten ini merupakan konten berkat rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Kita meniru suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ingin mendoakan salah satu tokoh yang baru sampai ke Indonesia baru bulan lalu ya, tanggal berapa saya agak lupa ya sahabat, yaitu kita akan mendoakan Bapak Fransiskus, Bapak Paus Fransiskus. Ini sangat menarik karena Bapak Paus Fransiskus ini seorang pemimpin gereja Katolik terbesar di dunia yang berada di Vatikan sahabat. Jadi sebelumnya kita akan melihat dulu detik-detik beliau sampai ke Indonesia, disambut oleh orang-orang yang penting, bisa kita sebutkan ya sahabat, seperti presiden, seperti, mohon maaf kalau ada suara bising, seperti pemuka-pemuka agama, bahkan di Masjid Istiqlal. Wow, ini antara toleransi atau kolaborasi, saya bingung sahabat. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan toleransi itu adalah tidak menyatukan dua ibadah, dua keyakinan dalam satu momentum ibadah ataupun dalam beribadah lebih tepatnya. Jadi toleransi itu lebih tepatnya kita menjalankan syariat Islam sesuai yang kita yakini dalam perspektif agama tersebut. Kalau misalkan agama tersebut tidak mengizinkan kita untuk kolaborasi, beribadah, mendoakan orang kafir dan sebagainya, itu merupakan toleransi ya. Jadi tidak mencampur adukkan. Kalau misalkan kita mencampur adukkan antara ibadah, itu namanya kolaborasi dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita melihat dulu video detik-detik Paus Fransiskus disambut di Indonesia. Baik, ini dia cuplikan video yang kemudian kita akan mendoakan semoga beliau dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini dia videonya.
Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan itu adalah detik-detik sedikit ya cuplikan pada saat Paus Fransiskus mendarat di bandara ya sahabat ya. Nah, jadi sahabat yang ingin saya tekankan di sini, kita membaca dulu biografi dari sedikit biografi dari Bapak Paus Fransiskus. Nah, ini saya ambil dari Wikipedia ya sahabat sekalian. Sumbernya Wikipedia. Kita bisa saksikan bersama-sama di sini. Paus Fransiskus SJ, bahasa Latin Papa Franciscus, bahasa Italia Papa Francesco. Lahir pada tanggal 17 Desember 1936. Wow, saya salfok dengan tanggal lahir beliau yaitu 1936. Jadi kalau misalkan kita ambil kalkulator, kita kurangi dengan di saat sekarang yaitu 2024, bukan kita kurangi ya kita kurangi dengan 2024, kurang 1936 ya 36, maka kita akan mendapati angka 88. Dan secara tidak langsung, secara langsung ya, Bapak Fransiskus ini berumur 88 tahun. Wow, suara motor, sorry ya guys ya. Ya, Bapak Fransiskus ini berumur ataupun berusia 88 tahun ya teman-teman sekalian. Wow, ini adalah kesempatan umur yang Allah berikan, bentuk kasih sayang Allah. Semoga beliau dapat hidayah. Mungkin salah satu usahanya, salah satu kita menyayangi Paus Fransiskus itu dengan cara mendoakannya. Walaupun berbeda keyakinan, tapi sebelumnya mendoakan hidayah kepada orang non-muslim itu ada dalam syariat kita dan memang boleh. Yang haram itu mendoakan keampunan kepada orang kafir ataupun orang non-muslim. Kalau misalkan kita mendoakan agar dapat hidayah, dia diberikan kesehatan, umur panjang, kemaslahatan dunia, itu masih dibolehkan. Suara motor lagi, astagfirullahaladzim, subhanallah, untung saya sabar ya sahabat. Baik, kita akan langsung saja. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para sahabat, aminkan di kolom komentar ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qarib mujibu da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar, maha dekat, zat yang mengabulkan doa. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Bapak Fransiskus, Paus Fransiskus, atau yang bernama lahir George Mario Bergoglio, agar beliau mendapatkan petunjuk memeluk ke dalam agama Islam. Ya Allah, pertemukanlah Bapak Paus Fransiskus dengan hamba-Mu yang solih, agar beliau tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya Allah, lembutkanlah hati Bapak Paus Fransiskus dengan bacaan Al-Quran, agar beliau terbuka hati untuk memeluk ke dalam agama Islam. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ajma'in. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik sahabat sekalian, semoga langkah
sayang kita kepada Bapak Paus Fransiskus, membawa beliau untuk terbuka hatinya, terketuk hatinya, dan memeluk ke dalam agama Islam. Beliau ini sudah berusia 88 tahun. Jadi bentuk kasih sayang kita mungkin berbeda keyakinan, tapi tidak menghalang untuk mendoakan antara saudara-saudara kita yang di luar daripada Islam. Maka oleh karena itu jangan mencaci. Lebih baik untuk mendoakan. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Bagi sahabat, drop di kolom komentar dengan kata amin. Semoga beliau mendapat hidayah. Setidaknya kita semua yang mendoakan, yang mengetikkan amin, yang terlibat dalam niat baik, itu semua sudah tercatat di sisi Allah dalam catatan kebaikan. Walaupun beliau tidak memeluk ke dalam agama Islam, yang penting kita sudah berusaha dan kita melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Suara motor lagi, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sampai sudah ambil bagian dalam perjuangan kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah